Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Bidan Gosong. Cerita ini ditulis oleh Loka Raihana. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Akhirnya hari libur tiba, lelah dan jenuh serta bosan menjadi satu dalam keadaan, tapi tak lupa tetap bersyukur. Mengisi waktu libur yang dalam seminggu ada 2 hari, sebuah keluarga kecil ingin mengadakan refreshing menginap di sebuah villa yang mereka sudah booking dadakan saat di perjalanan menuju tempatnya. Mereka akan berwisata dan lepaskan penat. Walaupun di tengah keadaan pandemi, seperti tetap menjaga protokol kesehatan. Mereka dalam satu keluarga, berjumlah 8 orang. Ada ayah yang bernama Robi, istrinya bernama Wulan, dan mempunyai 2 anak. Anak yang pertama bernama Safta, yang kedua Hanan. Dan juga ada sepupunya, Cakra, dan Aji, Sulaiman, dan istri sang sopir, Linda. Mereka sebenarnya hanya berniat pulang pergi, tak menginap. Tapi karena keadaan jalan saat itu cukup membuat lelah, akhirnya mereka mengutus menginap. Awalnya Wulan menolak untuk menginap, karena dia sesaat sampai di lokasi wisata yang mereka tuju, perasaannya tidak enak. Tak nyaman terus-menerus ada di benaknya, seakan hatinya tak mengatakan, "Cepat pergi dari tempat ini." Tapi melihat anak-anak yang begitu menikmati suasana alam tempat itu, Wulan mencoba berpikir positif. Cuma lama mereka berada di tempat wisata itu, karena saking indahnya serta nyaman buat mereka, tapi tidak dengan Wulan sendiri. Menjelang sore di tempat itu, perasaan dia semakin ingin segera mengajak mereka untuk pergi, meninggalkan tempat itu. Bahkan saat ia selesai menunaikan sholat asar, ada sebuah suara yang begitu jelas, "Tinggalkan tempat ini cucuku, bawa keluargamu pergi dari sini secepatnya." Astagfirullahaladzim. Sambil membereskan mukenanya dan beranjak dari musola yang berada di tempat wisata itu, dengan sedikit lari tergesa-gesa untuk kembali ke tempat keluarga, Wulan menikmati indahnya alam wisata itu. Walaupun langsung bergegas membereskan dan merapikan barang-barang yang mereka buka saat di tempat itu, setelah merasa semua beres, dia pun memanggil keluarga untuk mengajak pulang. "Ayah, ayo kita pulang, udah sore," ucap Wulan. "Ya Allah, akhirnya pulang juga," ucap anak Wulan, Safta. "Kok pulang sih teh? Baru jam 4, ucap Aji. "Udah, lo jangan banyak ngomong, cepet beresin nih," ucap Cakra. Sedangkan Sulaiman dan istrinya hanya diam dan membantu merapikan barang-barang. Setelah semua beres, mereka pun berjalan menuju parkiran mobil. Namun sebelum sampai di parkiran mobil, mereka semua mendengar suara lengkingan Babuyung tertawa, seakan mengucapkan selamat jalan pada kami semua. "Udah ayo jalan," ucap Robi sambil menggendong Hanan, anak Wulan nomor 2. Sedangkan Wulan berada di paling belakang, menengok ke belakang sambil berkata, "Kami pulang, kalian beda alam masing-masing, jangan mengganggu dan tak usah ikut." Lalu tak lama setelah itu, Wulan melanjutkan perjalanan menuju parkiran mobil. Saat itu Wulan tiba paling belakang, yang lain sudah masuk ke mobil. "Iya teh, tenang, kami tak ikut,"
ucap sosok Buyung yang berada di pohon tepat di atas mobil mereka. Sebelum berangkat, Wulan memimpin doa, lalu mereka pun meninggalkan lokasi wisata itu. Setelah berjalan keluar dari area wisata, tak lama adzan maghrib pun berkumandang. Mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah masjid yang indah dan luas, berniat untuk istirahat, lalu melanjutkan perjalanan menuju villa yang telah di-booking secara dadakan oleh Haji tadi. Sahdu, ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca imam sama sholat maghrib berjamaah, menambah kekusukan sholat maghrib saat itu. Setelah selesai sholat, kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati suasana masjid yang indah ini. Tak terasa saking indahnya, masjid ini membuat kami lupa waktu, sehingga adzan isya berkumandang. Lalu kami semua melakukan sholat isya berjamaah kembali dengan para jamaah masjid. Usai melaksanakan sholat jamaah, kami bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba jagoan kecil berkata, "Bu, Hanan mau di sini aja. Di sini enak, ada abah baik dan ganteng kayak Hanan." Sambil menunjuk di dalam masjid, kami pun mengikuti arah yang ditunjuk. Masya Allah, subhanallah. Semua kalimat indah kami ucapkan saat kami semua melihat sosok yang begitu luar biasa. Sosok laki-laki tua berjenggot panjang, berpakaian gamis, serta jubah putih, dan memakai sorban. Sosok itu tersenyum pada kami. Seketika entah kami yang terlalu terpana akan sosok lelaki tua itu, atau karena memang kami yang terlalu fokus. Tiba-tiba dari arah belakang kami ada suara bapak-bapak tua yang tak lain adalah seorang imam yang memimpin kami sholat berjamaah tadi. Kalian tak perlu heran, itu adalah Syekh Maulana. Beliaulah tokoh ulama besar penyiar agama Islam di kampung kami, sekaligus pewakaf masjid ini. Semua beliau, modelnya bangunan beliaulah yang merancangnya, ucap imam masjid itu, dan beliau udah lama meninggal. Sontak kami semua saling berpandangan, lalu hanya terdiam. Kami pun pamit ke imam masjid itu. "Pak Ustadz, kami pamit. Melanjutkan perjalanan kami, Pak. Izin undur diri. Assalamualaikum," ucap Wulan mewakili yang lain. "Waalaikumsalam, Cu. Hati-hati di jalan. Jangan pernah berhenti bersolawat dan berdoa. Jaga kedua anakmu dan yang lain. Bapak yakin kamu mampu," ucap imam masjid sambil tersenyum. Kami pun menyalami imam masjid itu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami memulai perjalanan menuju villa setelah memastikan tak ada yang tertinggal. Kami terus berjalan menuju villa yang sudah di-booking Aji. Tak lama kami pun tiba di villa itu, pukul 10 malam. Setelah mengurus semua dan karena lelah akan perjalanan, Wulan pun tak fokus. Ia melupakan mengulangi kebiasaan cueknya, yaitu mengucapkan salam ketika masuk villa. Namun Wulan tersadar akan kecerobohan saat mendengar ucapan entah dari mana suara itu. "Waalaikumsalam, mari masuk teh." Wulan yang tadinya hanya menunduk, lalu melihat keliling villa, dan benar ada sosok wanita yang innalillahi, bertubuh kosong dengan tatapan mata tajam namun penuh kepiluan. Walaupun menjawab ucapan itu, "Assalamualaikum, sohibul wilayah." Saat Wulan kembali melihat sosok wanita, tapi wanita itu sudah tak ada di tempat. Lalu tak lama, bau gosong seperti daging terbakar menyambut kedatangan Wulan dan keluarga. Bau gosong seperti daging terbakar itu tak hanya Wulan yang mencium, tapi semua anggota keluarga yang lain.
Sambil meyakinkan diri dan keluarga Wulan berkata, "Ayo masuk, insya Allah gak apa-apa, udah malam, kita butuh istirahat." "Teh, tapi kan," ucap Linda istri Sulaiman. "Insya Allah aman, kita tidur di satu tempat aja," ucap Wulan. "Iya teh, nanti saya minta kasur lantai sama penjaga villa," ucap Aji. "Itu lebih baik," ucap suami Wulan. Akhirnya setelah semua beres dan membersihkan diri, mereka semua berkumpul di ruang tamu, sekaligus ruang keluarga yang memang jadi satu. Ruang yang cukup luas. Sambil bercanda, tawa, dan sebagian menyusun kasur-kasur lantai untuk mereka istirahat. Walaupun makin larut, mereka mengutus untuk istirahat. Wulan, Hanan, Safta, dan Linda tidur di bagian sebelah kanan, sedangkan di sebelah kiri si Berry. Sedikit sekat meja kecil itu ada Robi, Aji, Cakra, Sulaiman. Mereka pun tidur terlelap. Lagi-lagi sikap cuek Wulan terulang. Dia tak menyadari semua aktivitas mereka diperhatikan oleh sosok wanita yang berdiri di luar jendela. Sosok itu terus memperhatikan mereka sambil berkata, "Akan kubawa satu di antara kalian untuk temanku." Tepat pukul 2 malam, terdengar suara rintihan tangisan wanita yang terdengar jelas hingga membuat Cakra, Aji, dan Linda terbangun. Sedangkan yang lain masih terlelap, mungkin karena lelah perjalanan. "Suara siapa tuh? Kok pilu gitu?" ucap Aji ke Cakra. "Udah yuk, kita tidur lagi," ucap Aji. "Lo nyium bau gosong lagi gak?" ucap Linda. "Iya nih, sumpah parah banget nih bau amis pula," ucap Aji. "Dijaga tuh ucapan," ucap Cakra ke Aji. "Gue kalau tahu villa horor begini kagak bakal gue booking, mending tidur di jalan atau pom bensin dah," ucap Aji kesel dengan keadaan horor malam ini. "Astagfirullah, Aji, mulutnya gue sumpel bantal lo," ucap Linda marah. "Udah yuk tidur aja," ucap Cakra mengajak Aji dan Linda untuk tidur lagi. Namun bau amis serta gosong seperti daging terbakar tak kunjung hilang. Walaupun terbangun dan berkata, "Sekarang bangunin yang lain, saya wudhu dulu," ucap Wulan tegas. "Astagfirullah, si Teteh ngagetin begitu." Itu bukan si Teteh dah, bisa jadi kembarannya. Lihat aja dari mata, sama jalannya mirip Telestari kan, agak pincang begitu," ucap Cakra. "Innalillahi, iya tuh, cepetan bangunin Nak Robi, istrinya mabur ntar," ucap Cakra lagi. Aji pun membangunkan suami Wulan, sedangkan Linda mengikuti Wulan untuk berwudu. Saat selesai Linda dan Wulan berwudu, Linda sebenarnya takut akan situasi saat ia bersama Wulan, karena raut wajah dan muka Wulan berbeda. "Aku hanya ingin melindungi adikku," ucap Wulan dengan suara yang lain. Linda pun mengenal suara itu sambil meneteskan air mata menjawab ucapan Wulan. "Iya Neng, jagain ya Teh. Linda kangen Neng Lestari." Sosok yang meraga dalam diri Wulan hanya tersenyum. "Ayo kita sholat, minta pertolongan dan perlindungan Allah." Melihat Teh Wulan yang sudah mulai berubah, baik dari suara dan tatapan matanya, mereka semua mengutuskan untuk sholat malam secara bergantian dan menjaga kedua anak Teh Wulan. Saat suami Teh Wulan sudah selesai sholat, Teh Wulan dengan suara keras
meminta semua yang ada di ruangan itu duduk melingkar dan saling jaga satu sama lain. Saat posisi sudah melingkar, tiba-tiba lampu ruang padam, gelap gulita. Angin malam yang dingin berembus kencang. Pintu jendela di ruang itu semua terbuka. Bau gosong seperti daging terbakar kian tercium. Anyir darah menyeruak. Bersama datang sosok wanita yang berbadan hitam, berambut panjang, sambil menyeret kakinya. Sret, sret, sret. Suara seretan kaki terdengar jelas, makin mendekati kami semua, hingga kami semua melihat sosok wanita itu. Salah satu dari kalian harus jadi temanku malam ini. Kalian akan merasakan apa yang aku merasakan, terbakar hidup-hidup dalam kondisi tak berdaya dan terhina. Aku tak ingin membenci kalian yang datang ke tempatku ini, tapi aku tak ingin sendiri terkurung dalam kepiluanku. Aku ingin teman bermain, ucap sosok wanita itu. Manusia dan jin itu memang hidup berdampingan, tapi ada batas yang tak boleh dilakukan. Begitulah kode ruhnya, ucap Teteh. Kini diriku bukanlah jin, sudah menjadi iblis, karena kalianlah para manusia yang melebihi iblis. Dengan tanpa belas kasihan kalian membunuhku, ucap sosok wanita itu. Kami bukan salah satu dari pembunuhmu. Kami hanya tanpa sengaja berkunjung ke tempatmu. Bila kematian tak baik, kami hanya bisa mendoakan semoga Allah membalas mereka-mereka yang dengan tega membunuhmu, ucap Teteh. Kau tak tahu bagaimana mereka membunuhku, ucap sosok itu. Tiba-tiba kami semua seperti ada di sebuah rumah yang sama, tapi kami terbawa dalam keadaan yang mencekam. Kami melihat sosok wanita yang memakai baju seperti seorang bidan. Sosok wanita cantik itu nampak baru pulang dari tempat ia bekerja. Tiba-tiba ada seorang yang memanggilnya saat hendak bidan itu masuk ke rumah. Oh, Pak Hasim, ada apa Pak? Ucap santun sang bidan. Dek Irma, gimana lamaranku tempo hari? Mas berharap kamu bersedia menjadi istri ketiga Mas, ucap Pak Hasim. Punten pisan Pak, mohon maaf, saya tidak bisa menjadi istri ketiga Bapak, karena saya tak ingin merusak rumah tangga Bapak dan istri-istri Bapak, ucap sang bidan. Aku akan menceraikan mereka bila kamu bersedia menjadi istriku. Aku pun berjanji akan menjadikan dirimu istriku satu-satunya, ucap Pak Hasim sambil menggenggam tangan bidan Irma. Maaf Pak Hasim, saya tidak bisa. Berani kau menolakku? Sambil mendorong bidan Irma masuk ke rumah itu dan terus menarik bidan Irma ke dalam kamar. Dengan keji ia melakukan hal yang tak pantas. Setelah melakukan hal tak pantas itu, Pak Hasim dengan tanpa bersalah hendak meninggalkan bidan Irma yang sedang menangis tersendu-sendu. Dasar tua bangka, tak punya hati, tega kau lakukan ini padaku. Sambil bangkit berjalan tertati-tati menyusul Pak Hasim. Kau tak bisa kumiliki secara baik, maka secara kasar ku lakukan, ucap Pak Hasim. Mati saja kau, biar aku ceritakan kejadian ini kepada semua warga kampung agar kau malu dan membusuk di penjara, ucap bidan Irma. Sebelum kau membunuhku, aku dulu yang membunuhmu, ucap Pak Hasim.
Lalu tanpa belas kasihan, Pak Hasim menarik tangan bidan Irma, lalu membawanya ke sebuah gudang tua yang berada tepat di belakang rumah itu. Tanpa aba-aba, Pak Hasim menyiramkan bensin ke tubuh bidan Irma, lalu membakar hidup-hidup sambil berkata, "Inilah aku, rasakan. Berani kau melawanku? Tolong aku, panas, ampun, panas." Suara rintihan semakin pilu hingga tak terdengar lagi. Bidan Irma meninggal dalam keadaan terbakar hidup-hidup. Disaksikan malam yang pilu. Setelah tubuh itu hangus terbakar, jasad bidan Irma dibiarkan begitu saja hingga menjadi abu. Karena saking banyak bensin yang dituang di tubuh bidan Irma, hingga tubuh terbakar, hanya tersisa tulang serta bau daging yang terbakar. Ditambah lagi saat itu, kondisi bidan Irma sedang haid. Semakin bercampurlah antara tubuh terbakar dengan anyir darah. Kami semua melihat hal itu, hanya bisa menangis. Setelah merasa kami sudah berada di kondisi normal, sosok itu terus hadir di tempat yang sama. Lihat siapa yang lebih kejam, aku atau kalian, para manusia berhati iblis, terutama si Hasim itu. Kami akan ikut merasakan kepiluanmu, dan kami akan mencari tahu apa yang harus kami lakukan agar dirimu sempurna dan tenang di sana, ucap sang teteh. Tak perlu, aku tak butuh bantuan kalian. Aku hanya butuh teman untukku di rumah ini, ucap sosok itu sambil terus menatap tajam ke arah dua anak teteh. Jangan kau coba-coba menyentuh cucuku. Akan kubakar pula dirimu hingga berdebu, ucap sosok yang tiba-tiba meraga ke tubuh teteh. Ampun, ampun. Baik, aku tak akan mencelakai mereka. Tapi tolong, bantu aku kuburkan sisa-sisa debuku secara layak dan bertuliskan namaku di makamku nanti, ucap sosok itu. Baik, kami akan menguburkan sisa-sisa debu dirimu, lalu kami urus layaknya jenazah dan kami makamkan secara muslim, ucap suami dari teteh. Tuh Hasim, dia telah mati bersama dengan kehadiranku di sini. Jasadnya ku bakar, bersamaan dendamku malam ini terbayarkan, ucap sosok bidan itu. Kenapa kau baru sekarang bisa membunuh atau menghantui Pak Hasim? Kenapa bukan saat kau meninggalkan? Ucap Cakra. Karena Hasim telah melakukan penjagaan dirinya dan keluarganya, namun dengan bantuan Aki dari dia, sambil menunjuk ke teteh. Aku bisa membalas kematianku dengan caraku. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kami yang semalam merasa seperti sedang ikut main, hadir dalam keadaan di mana yang harusnya kami takut, tapi justru dengan keadaan itu kami belajar banyak hal. Setelah semua berkumpul, kami sepakat mencari sisa-sisa debu bidan Irma di halaman belakang rumah, lalu menaruh di sebuah kendi yang dikafani, lalu kami makamkan selayaknya jenazah. Tak lupa kami menulis nama bidan Irma di sebuah papan yang nantinya akan kami ganti dengan batu nisan. Disaksi beberapa tokoh masyarakat dan warga, proses pemakaman pun selesai. Isak tangis keluarga bidan Irma tak terbendung lagi. Orang yang berharap anak mereka kembali dalam tugas kerja dengan keadaan baik-baik saja, tapi kini terkubur dalam keadaan berdebu. Selamat jalan bidan Irma, tenanglah di sana. Doa kami selalu mengiringimu dalam keabadian terakhirmu. Terima kasih atas pelajaran hidup yang kau berikan kepada kami, keluarga kami. Kami pun semua
meninggalkan villa itu, kembali pulang ke rumah dengan membawa sebuah pelajaran hidup. Saat hendak masuk ke dalam mobil, sosok bidan Irma yang cantik hadir sambil berkata, "Terima kasih Teteh atas bantuanmu. Aku kini bahagia. Semoga kau dan keluarga selalu dalam perlindungan, karena masih banyak yang mesti kamu bantu." Teteh hanya tersenyum dan masuk ke dalam mobil dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka semua meninggalkan tempat itu. Itulah akhir cerita dari Bidan Gosong. Cerita ini ditulis oleh Loka Raihana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.